makin banyak kawan awak, makin banyak saudara awak, makin baik hubungan kita, termasuk dengan awak bertetangga. Apalagi di rumah kita rapat, perbaiki itu. Jangan sampai ada bertetangga rumah sebelah rumah di perumahan sini yang saling tidak basapuan. Paling lama mulia tidak tegur sapa 3 hari berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, anak-anak kami, para pelajar yang kami lihat masih ada yang siap untuk mencatat. Hadirin hadirat yang tidak kami sabui namo jogala satu persatu yang hadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-27 ini. Iya, 27 apa Ibu? Iya. Berarti tidak lama lah, 27, 28, 29, 30. Berarti lebih kurang 3 hari lagi. Lah selesai ibadah Ramadan awal. Tentu sudah banyak pelajaran-pelajaran yang telah kita dapatkan selama 26 hari menunaikan Siyam Ramadan dan Qiyam Ramadan. Dan alhamdulillah Ibu dan Bapak, dari atas mimbar yang mulia ini saya melihat Ibu dan Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kan lain sehat-sehat sadanya Pak Ibu? Nah, ya alhamdulillah. Lain kan yang tadi berbuka Pak Ibu? Jadi laikan yang makan alhamdulillah, ada yang bertambah 1 atau 2 piring. Alhamdulillah Bapak lah lapa Pak kori awak ya Pak Ibu. Lah seharian menahan kan. Tapi pasan ciknya Bu dan Bapak, sebelum kami lanjutkan tausiah kok lebih kurang 20 menit ke depan. Untung-untung walaupun Ibu lapar tetap tidak mengantuk ya Pak Ibu. Jadi biasanya kalau orang lapar maksudnya kanyang maksudnya dah. Kalau kekenyangan selama buku itu biasanya ada nantakan tuh. Jadi jangan lalu Bapak Ibu. Jadi kita berbagi ilmu malam hari itu waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan nanti banyak manfaatnya untuk kita bersama. Kita sampaikan dulu salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak dan Ibu, para jemaah, malam hari ini judul tausiah kita adalah keutamaan silaturahim.
kajian ini sangat pas atau layak kita kaji ibu dan bapak, apalagi menjelang hari raya Idul Fitri. Ini kajian adalah kajian silaturahim. Apa makna silah? Silah itu artinya adalah menyambung. Rahim itu hubungan kekerabatan. Jadi ulama ibu dan bapak ada 3 pendapat tentang rahim itu, dimanai ada yang kekerabatan, maknanya silat hubungan itu adalah yang pertama hubungan dengan orang yang punya nasab saudara atau yang punya tali namanya mahram. Yang kedua dipahami adalah yang dimaksud rahim di sini adalah setiap orang yang bisa menjadi ahli warisawa. Ulama yang ketiga memahami yang dimaksud rahim di sini adalah orang yang menjadi kerabat dekat kita, baik dia ada punya mahram ataupun tidak. Jadi itu tinggal. Jadi artinya pada adalah makna silaturahim secara lebih sederhana pahami adalah menyambung hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita, apakah dia tergolong mahram kita ataupun tidak. Dalam satu riwayat hadis dari Imam Al-Bukhari ibu dan bapak, bahwa yang dimaksud dengan silaturahim itu bukanlah seseorang yang mengunjungi saudaranya bekonya kunjungi balik. Contohkan ibu bapak ya, karena ring karayo kok, pai barayo ke rumah saudaranya, tuh beko pai lu barayo ke rumahnya balik. Artinya saling mengunjungi. Tapi dipahami makna silaturahim tidak seperti itu, melebihi dari itu. Kalau awak berkunjung ke rumahnya, nyoti bola ke rumah awak, itu namanya podo satu samo ibu bapak. Tapi makna silaturahim menyambung yang putus. Kan menyambung itu yang putus ya Pak. Nah, ya Pak Ibu, namanya menyambung. Berarti menyambung adalah tangga, lah putus, lah urak itu. Inilah makna hakikatnya. Jadi apa yang dimaksud dengan istiqoh? Menyambung silaturahim itu hubungan silah sambungan rahim, apalagi yang terdekat benar. Kalau rahim makna dipahami lebih di antara ulama adalah makna yang punya hubungan mahram, ini yang lebih utama. Kasih satu contohnya kepada ayah ibu kita, kepada kakek nenek kita. Itu dipahami dalam ilmu fikih, itu ampe tingkek kateh, itu batin. Ini yang terdekat. Mahram, rahim kita terdekat. Lalu kasampiang, kasih satu kepada saudara kandung apa? Baik saudara laki-laki atau saudara perempuan. Lalu kamawa kepada anak-anak kita. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Pada siapa lagi naik ke atas lagi? Saudara ayah kita. Apakah dipanggil amai atau ete atau oom atau mama? Ini yang makna yang terdekat. Pada siapa lagi? Kepada saudara kandung dari ibu awak. Ete, mak tuo, pak tuo, atau ada macam-macam sebutannya. Itu rahim. Lalu ke bawah lagi kasih akak cucu awak, anak dari anak itu. Itu sama kedudukannya. Apakah cucu itu dari anak laki-laki awak atau cucu anak perempuan awak? Dalam konsep kajian silaturahim kedudukannya sama. Jadi inilah yang dekat nih. Maka yang ikut jangan sampai putus. Kalau ada yang putus, Bapak itu yang harus perbaiki segera. Ini yang utama dulu. Sebelum kita bicara bagaimana silaturahim baik dengan hubungan kawan sakantua, kawan sapa mainan, kawan-kawan di grup WhatsApp, ini yang lebih penting dulu Bapak. Orang tua awak dulu akan janggal, akan lucu bantuannya kalau bakawan di sekolah sama kerajonya sangat mesra sekali, tapi orang tuanya dia abaikan, dia sia-siakan. Di grup WhatsApp sangat mesra dengan teman-temannya sama sekolah, alumni-alumninya, tapi dengan saudara kandungnya dia bermusuhan. Ini yang perlu Ibu Bapak. Inilah makna ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Makna silaturahim menyambung hubungan rahim, hubungan kekerabatan tadi. Nah, apa dasarnya Bapak?
beberapa dalil. Nah, kalau Al-Quran itu diantaranya Ibu Nafa adalah tadi saya bacakan Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Itulah Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian dari jiwa Adam itu dijadikannya pasangannya istri. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Lalu dari Adam dan Hawa itu dijadikannya, dikembangbiakannya laki-laki dan perempuan yang banyak. Sampailah kepada kita Ibu Nafa. Jadi sebenarnya kita kok samunya nenek moyang awak dari Adam dan Hawa. Sama sadonya Ibu. Makanya makna kekerabatan tuh, makna persaudaraan tuh harus kita lihat lebih dalam kamar itu. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Sekolah tanya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan menyebut namanya kamu saling meminta. Wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kamu selalu mengawasi. Jadi Allah yang pun apa? Alaikum, padaku pengawasan Allah itu pengawasan malaikat. Karena dipakai mana Allah. Alaikum itu Allah tuh di atasnya malaikat. Sama istilah kini zaman pemilu bagaimana malaikatnya pengawasan Bawaslu kepada KPU, malaikat. Jadi kemapainya sairiang. Itu kan innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah tuh alaikum. Nah, jadi mana di atas itu ada dua Ibu Nafa. Ala satu, fauqa satu. Kalau ala ini contohnya. Saya logikakan, Bapak Ibu lihat ke sini. Ini ada pipet di atas air. Kalau di atasnya menempel mulai ke Ibu Nafa, itu namanya ala. Berarti pipet kok di atas air menempel. Itu ala. Tapi kalau ini juga di atas juga namanya fauqa. Di atas yang tidak menempel, bahasa Arabnya fauqa. Maka puasa pun Ibu Bapak adalah kutiba alaikum. Kewajiban itu melekat kawat. Alaikumusiyam. Jadi menempel dekat. Sudah tak wajib. Jadi Allah tuh mengawasi awak Ibu Bapak. Melekat pengawasan itu dimanapun kita berada, termasuk dalam kajian silaturahim kita sedang bermusuhan dengan saudara-saudara kita atau kita sedang baik silaturahim awak, itu Allah Maha tahu Ibu Bapak. Itu dalilnya dari Al-Quran. Juga nanti ada Ibu Nafa dilihat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Lalu kita lihat Ibu Nafa beberapa hadis yang bicara masalah silaturahim. Yang pertama ini ada hadis dari Al-Bukhari, man ahabba, siapa yang mau ayyubsata alaihi fi rizqihi, siapa yang mau diluaskan, dilapangkan, diperbanyak rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi asarihi, diakhirkan atau diulur atau dipanjangkan umurnya. Ini mana? Sia yang niu dilapangkan, diluaskan atau diperbanyak rezekinya, dan siapa yang mau diakhirkan atau diulur atau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi dulu di situ pertama melapangkan rezeki, nang kedua memanjangkan umur. Jadi makna ayub sata melapangkan rezeki itu ini dipahami oleh para ulama adalah rezeki itu makin lapang, makin luas, makin banyak. Karena jelas Pak.
Kalau awak elok jo saudara-saudara awak, elok jo om tante awak, elok jo adik-adik awak, saudara awak, elok jo cucu-cucu awak, itu dulu yang dekat itu. Kalau bicara tetangga lain, ya awak bicara lebih dekat dulu. Nah, tentu lebih baik. Maka akan lapang rezeki. Payah ke rumahnya, itu rezeki kan mulai. Dia akan ikhlas melayani kita, ibu bapak. Akan ikhlas bertanya, kok tiba ini ke rumah, ni balai sia-sia ni. Akan ditanya beko, lah balik baju rayu anak-anak ni. Tanya beko dulu. Kalau awak baik satu rahim. Kau pulang beko, kalau lagi sedang merasa banyaknya, kok sakit ni, pambalit baju untuk anak-anak awak. Akan. Tapi cuma beberapa tidak baik hubungan kita. Jangankan dia berharap mungkin memberikan rezeki pada kita, menampur rumahnya saja, Pak. Barik kaki ibu bapak. Inilah maknanya, makin banyak kawan awak, makin banyak saudara awak, makin baik hubungan kita, termasuk dengan awak bertetangga, apalagi di perumahan rumah kita rapat, bapak, perbaiki itu. Jangan sampai ada bertetangga rumah sebelah rumah di perumahan sini yang saling tidak bersapuan. Paling lama mulia tidak tegur sapa 3 hari, bapak. Itu salamu-lamunya tuh ya. Nah, jadi hilangkanlah masalah itu, ibu bapak. Apalagi bulan suci Ramadan kok, bulannya penuh berkah, pengampunan. Jangan sampai nanti ada kita yang saling putus silaturahim. Juga memanjangkan umur. Apa mana panjang umur? Bukanlah di antara yang dipahami juga, ada yang betul-betul diulur umurnya dipanjangkan, tapi juga dipanjangkan dalam paham ulama, diberi keberkahan walaupun dia sudah meninggal, tapi orang yang hidup, kawan-kawannya yang masih baik dengan dia akan tetap menyebut-nyebut kebaikannya. Gitu. Lah meninggalnya nesu pulang tuh mana orang elo, tak sampai. Berarti mana panjang? Lalu pendapat di antara yang lainnya, di samping itu juga, ada juga hadis, orang yang menyambung silaturahim ini, dia adalah jalan untuk masuk surga. Makin mendekatkan dia ke pintu surga dan menjauhkan dia dari pintu neraka. Jadi tujuan mulia di akhirat. Jadi tidak hanya dunia yang mudah apa, dunianya barangkali melapangkan rezeki kita, tapi sampai nanti ke akhirat kelak. Maka dikuatkan saya bapak dengan sebuah hadis yang sangat populer dan sangat tegas. Apa kata Rasul? Orang-orang yang tidak atau yang memutus silaturahim tidak halal baginya surga. La yadkhul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang-orang yang masih memutus silaturahim. Jadi hadis saya lah bapak. Tapi kalau tahu ibu apa tujuan akhir awak, karena kalau dalam nanti kehidupan dunia kita ini yang samantara kita akan menuju nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Di akhirat sampai awak 2 macam saja. Yang pertama sarugo, yang kedua apa namanya Pak Ibu? Neraka. Boleh pilih Bu, silakan pilih. Berarti kalau awak ingin masuk surga, sambung silaturahim, jangan sampai putus. Kalau putus, sambung balik. Kalau awak tidak mau menyambung, berarti kita memilih yang kedua di neraka. Itulah beberapa inti jadi tausiah kita malam hari ini. Dengan harapan mudah-mudahan semua kita yang ada di masjid ini adalah orang-orang yang ikhlas nanti dalam menyambung silaturahim. Memang persoalan itu akan ada ibu bapak, namanya kita manusia, ada persoalan, ada masalah. Tidak hanya dengan orang yang jauh, bahkan dengan dekat suami istri pun kadang-kadang tidak bersapuan, bahkan ada yang bercerai gitu. Nah, jadi di bulan mulia kok dulu dapat pada ket dulu dengan suami istri, anak orang tua, juga tetangga sebelah menyebelah. Mudah-mudahan dengan kita selalu sambung silaturahim ini, Allah selalu meridhoi kita dan kita jadikan hambanya yang betul-betul bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu bapak yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.